Gereja Kerapatan Pentakosta Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya menggelar musyawarah 3 dengan mengusung tema Hendaklah Kamu Sehati, Sepikir, Satu Kasih, Satu Jiwa, dan Satu Tujuan. Musyawarah yang digelar Distrik Aimas Kabupaten Sorong pada 27 Juni 2024 dihadiri Elisa Kambu dan sekaligus memberikan pesan penting kepada jemaat agar tetap hidup berdampingan. Harus damai dan tidak boleh ada permusuhan di antara jemaat. Pesan ini penting disampaikan sebab akan menjadi acuan untuk membangun gereja ke depan menjadi lebih baik. Tuhan bisa mengizinkan kita semua bertemu hari ini di tempat ini. Semua ini ada dalam rencana Tuhan. Untuk itu syukur hanya patut kita persembahkan kepada Tuhan yang mengizinkan kita ada di tempat ini. Selanjutnya saya pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih untuk undangan yang disampaikan ke saya. Ya, saya tidak membayangkan, tapi oleh kasih Tuhan bisa menggerakkan hati dari badan pengurus sehingga kami boleh bisa diberikan undangan dan bisa hadir di tempat ini. Lebih daripada itu, kesediaan jemaat beserta rapat yang bisa menerima kehadiran kami siang hari ini walaupun terlambat. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum saya melanjutkan, saya juga menyampaikan permohonan maaf karena saya datang terlambat. Acara sudah selesai, tapi pepatah yang lain bilang biar terlambat asal selamat gitu. Jadi walaupun terlambat tapi bisa datang gitu, daripada tidak sama sekali. Ya kalau diizinkan ya. Tapi saya lihat suasana hari ini, ya rupanya semua yang hadir ini menerima begitu. Nah, semua ini karena kemurahan Tuhan. Ya, selanjutnya saya juga mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya musyawarah ketiga. Gereja Kerapatan Pentakosta Indonesia di Kabupaten Sorong ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua yang hadir di tempat ini, kita percaya bahwa Anda dengan saya adalah orang-orang pilihan yang telah membuka diri dan menerima Roh Kudus mengingatkan kita dan menggerakkan kita sehingga kita boleh hadir di tempat ini, peduli terhadap pelayanan, perkembangan pelayanan ini ke depan, sehingga Bapak Ibu mengambil keputusan meninggalkan tempat yang lain, datang ke sini untuk musyawarah bersama di tempat ini. Ini forum persidangan ilahi, forum di mana kita hadir untuk melaksanakan kewajiban kita dalam melakukan evaluasi terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan ini, apa yang sudah kita lakukan selama ini, dan untuk mendapatkan berbagai persoalan, permasalahan, tapi kita juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mendiskusikan itu, merumuskan itu, dan memutuskan langkah-langkah strategis untuk pelayanan kita ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, forum ini penting bagi kita untuk hadir, dan harus kita percaya bahwa kita memang Tuhan utus untuk ada di tempat ini
melihat pelayanan ini ke depan. Untuk itu Bapak Ibu fokus di tempat ini. Kita tidak salah untuk mengerjakan bagian ini. Ya, yang sementara ditinggalkan itu tidak apa-apa. Kita percaya ya firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dalam keyakinan itu, bukan karena kita, tapi Tuhan menggerakkan hati kita dan kita semua ada di sini. Untuk itu, mari kita buka hati, relakan diri untuk mau berdiskusi, terbuka, melihat perjalanan pelayanan kita yang sudah kita jalani, dan kita bisa melakukan evaluasi dan merumuskan berbagai kebijakan untuk peningkatan dari pelayanan ini. Ini harus dimulai dari hati, ketulusan, keterbukaan, kerelaan dari kita semua. Kalau itu yang kita kerjakan, percaya gereja ini akan semakin hebat ke depan, akan semakin maju. Kita semua berharap bahwa gereja ini akan semakin bertumbuh menuju gereja yang mandiri tapi bisa misioner. Ya, maksudnya kita tidak hanya akan berdiam untuk diri kita, tapi kita juga sudah bisa membuka diri dengan sesama yang lain. Tapi ini kita lakukan dalam kemandirian iman, kepercayaan kita yang kokoh kepada Tuhan, kemandirian dalam segala hal. Kalau itu yang terjadi, maka saya pastikan pertumbuhan di jemaat ini akan terus bertambah. Itu sebabnya mungkin semua sudah didiskusikan, tapi ya kita juga tetap harus kembali kepada ya gereja mula-mula waktu itu, Kisah Rasul pasal 2 ya ayat 24 atau 21 sampai dan seterusnya begitu. Jadi gereja itu bertumbuh karena ada persekutuan, ada kesatuan hati. Mereka memecahkan roti bersama-sama dan membagikan. Mereka bertekun dalam pengajaran, doa. Dan di ayat 27-nya itu ya Tuhan bilang begini, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Dan saya yakin prinsip itu juga yang ada di semua gereja, termasuk gereja Kerapatan Pentakosta di Indonesia. Saya pikir ini iman kita, pijakan kita, dasar kita. Untuk itu kekompakan, jaga hati supaya ada kebersamaan kita di sini. Ini akan terjadi, mujizat itu akan terjadi kalau kita bersatu, bersekutu bersama-sama, memecahkan roti bersama-sama. Ya, Tuhan akan menambahkan. Ini juga akan lebih dahsyat kalau kita bisa mengerjakan Mazmur 133. Alangkah indahnya kalau kita ini hidup ya rukun kan. Ya dia bunyinya ini kan hanya 3 ayat saja, jadi seperti embun yang turun dari gunung Hermon kepada kepala, dia tidak turun langsung ke jubah, tapi dia turun ke kepala dulu, baru ke jenggot, ke jubah. Ayat 3 itu di sana dia tidak bilang kamu sibuk, tapi sibuk cari, tapi dia bilang di sanalah
Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Saya yakin itu yang terjadi di jemaat. Itu yang telah menginspirasi kita untuk terus dengan segala keterbatasan yang kita miliki, karena kita masih ada di bumi ini. Jadi pasti kalau mau aman ya sudah menyimpan di luar, tunggu kita di sana. Tapi kita masih ada di bumi sini, maka kita harus, jadi jemaat ini harus hidup berdampingan, harus damai. Tidak boleh ada saling curiga di antara jemaat ini. Tidak boleh ada fitnah di antara kita. Tidak boleh ada kebencian di antara kita. Tidak boleh ada kebusukan di antara kita. Itu kita harus jauhkan. Kita harus membuka hati supaya Roh Kudus berperkara dalam diri kita, mengantarkan kita untuk melihat pelayanan ini ke depan. Ini yang penting untuk kita semua. Yang lain, ya pekerjaan ini tanggung jawab kita bersama, pelayanan. Ada pelayan, ada pengurus gereja, tapi semua kita anggota jemaat juga bersama-sama. Maka kita hidup ini kan kita tidak sendiri. Kita ada dengan gereja yang lain juga di antara kita. Dengan saudara-saudara yang lain juga ada di antara kita. Maka kita harus tunjukkan, kita harus sedikit beda, tampil beda. Keluarga besar, gereja kerapatan, Pentakosta itu kira-kira bagaimana? Ada ciri yang membedakan kita dengan yang lain. Karena ciri kehidupan itulah yang akan menggerakkan. Ya, Tuhan menambahkan tiap-tiap hari, Tuhan menambahkan jumlah kita. Sekarang kan waktu Roh Kudus, jadi tinggal Roh Kudus berperkara karena kehidupan kita, karena doa kita, karena pelayanan kita, karena ketekunan kita, ketaatan kita untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan, bukan mengerjakan hal lain supaya kita dipuji atau itu tidak ada. Oke, kira-kira begitu. Dan mohon izin, kita juga sebagai warga negara Indonesia, kita ini gereja, pemerintah, masyarakat atau adat juga berjalan bersama-sama. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu kada 2024, bulan November tanggal 27. Tugas kita semua adalah bertanggung jawab, karena Alkitab yang bicara, bukan saya. Tugas imam, dia berdoa begitu untuk kesejahteraan kota, keamanan kota. Tugas raja memberi makan kesejahteraan. Ini sudah dibagi. Jadi Bapak Ibu punya tugas berdoa supaya di pemilu nanti Tuhan bisa memilih di antara sekian hamba-hambanya yang ikut berkompetisi ini, Tuhan memilih orang yang tepat, pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang hadir untuk semua, pemimpin yang peduli terhadap lingkungan di mana kita berada. Jadi semua boleh berjuang, tapi barang ini gubernur, bupati ini kan hanya satu saja, dan itu Tuhan sudah siapkan. Tugas kita adalah berdoa. Siapapun di antara kita yang Tuhan pilih melalui rakyat, itu adalah pemimpin kita semua. Jadi saya minta bantuan Bapak Ibu untuk berdoa supaya pemilu ini berlangsung dalam keadaan aman,
tertib, lancar, sukses supaya kita segera menghadirkan pemimpin untuk mengerjakan bagian yang tadi saya bilang. Jadi Bapak dulu sudah berdoa, maka ada yang harus tugas untuk mengeksekusi, memberikan pelayanan kepada rakyat, yaitu raja yang mungkin melalui pemilihan itu, baik di kabupaten maupun di provinsi. Ini tugas kita semua. Kita semua punya kepentingan di situ. Bahwa negeri ini harus aman. Negeri ini harus tertib. Umat yang ada di atas tanah ini, rakyat di negeri ini harus mendapatkan pelayanan yang cepat, akses, kemudahan dalam pemberian pelayanan. Jadi kita butuh pemimpin yang definitif, yang dipilih oleh rakyat, sehingga dalam mengambil kebijakan dan lain-lain tidak ragu dan tidak banyak konsultasi di sana sini begitu. Jadi dia siap bergerak bersama rakyat, bersama semua yang ada di wilayah ini. Jadi itu saja pesan. Dan saya tidak bilang kamu harus begini, pilih ini, tidak. Kita punya tanggung jawab semua. Kita berdoa supaya pemilu ini berdoa untuk penyelenggara, berdoa untuk keamanan, berdoa untuk kandidat, berdoa untuk partai supaya dalam semua proses ini harus jujur, harus bersih, harus tertib, aman, supaya rakyat yang bebas memilih yang terbaik di antara yang baik untuk kemajuan daerah ini. Sudah barang itu juga akan menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di daerah ini, termasuk gereja ini. Saya tidak bisa masuk ke sana sini, nanti dipelintasir berbeda, jadi kira-kira bisa saja. Saya rasa demikian. Mohon maaf saya sudah bicara agak lama, tapi kira-kira begitu. Mohon izin Pak Kadin yang mewakili Pak Gubernur. Sekali lagi terima kasih. Selamat melaksanakan raker. Tuhan senantiasa hadir dan menolong Bapak Ibu dalam proses selanjutnya sampai dengan kegiatan ini berakhir. Itu doa saya. Dan mohon izin Bapak Ibu juga untuk berdoa untuk saya pribadi juga. Pertama itu nanti juga ikut pemilu. Kabar. Tuhan pasti buka jalan untuk Tuhan. Ya Tuhan Allah di sorga, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau yang memiliki kuasa, otoritas di surga, di bumi, di bawah bumi, dan di langit. Semua kuasa ada di dalam tangan-Mu. Baik Tuhan, harta benda, kedudukan, semua ada di dalam tangan-Mu. Saat ini di tengah-tengah pembukaan musyawarah wilayah Gereja Kerapatan Pantekosta wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, hamba Tuhan Bapak Elisa Kambu datang menyampaikan isi hatinya bagi kami hamba-hambamu, bagi umatmu yang ada, untuk kami berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kami berpegang kepada kebenaran firman di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Segala sesuatu yang kamu lakukan
baik perkataan maupun perbuatan. Lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Maka saat ini Tuhan, kami serahkan rencana hamba-Mu Tuhan Bapa, oh Tuhan Elisa Kambu, ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Oh Bapa, rencana untuk mencalonkan diri menjadi gubernur Papua Barat Daya. Allah, Engkau Tuhan berkenan atas rencana hamba-Mu ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, buka jalan dan Tuhan yang akan bekerja. Semua yang dibutuhkan, Allah yang akan mengadakan semuanya. Baik Tuhan dalam, oh Tuhan, pengurusan partai-partai, Allah Engkau turut campurkan semua partai yang dibutuhkan, Allah mengadakannya. Dan bahkan juga kami berdoa untuk semua tim. Tuhan, Engkau menyediakan tim-tim, baik tim inti, baik juga Tuhan tim-tim di setiap kabupaten kota. Allah yang akan menyediakan. Engkau menyediakan orang-orang yang akan, oh Tuhan, segenap hati membantu beliau. Jauhkan semua tim-tim yang akan mencari keuntungan pribadi. Singkirkan itu, pertemukan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh punya hati membantu hamba. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat yang ada di Papua Barat Daya yang menjadi Tuhan, oh Tuhan, memiliki hak pilih. Engkau yang akan bekerja. Nyatakan kuasa semua masyarakat, oh Tuhan, dari berbagai suku ras yang ada di Papua Barat Daya akan menjadi, oh Tuhan, pemilih nantinya. Tuhan, Engkau yang akan bekerja. Nyatakan kuasa-Mu supaya pada saat Tuhan, oh Bapa, hamba-Mu Bapak Elisa Kambu, oh Tuhan, resmi mencalonkan diri lewat KPU. Tuhan, di mana baliho-baliho hamba-Mu akan ditempatkan, mereka akan melihat ada kemuliaan Tuhan terpancar dari semua baliho-baliho itu, sehingga Tuhan, mereka dituntut Roh Kudus untuk memberikan pilihan mereka nantinya. Kami minta itu dalam nama Yesus, Allah yang bekerja, Allah yang akan bekerja, sehingga Tuhan hamba-Mu terpilih menjadi gubernur Papua Barat Daya. Allah ditinggikan, Allah dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua hambatan rintangan kuasa-kuasa kegelapan, bahkan juga niat-niat jahat manusia untuk menghambat, untuk mengobarkan Tuhan, kampanye Tuhan kotor, singkirkan itu dalam nama Yesus. Allah yang akan bekerja. Berkati gereja-gereja, berkati semua masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Tuhan. Tuhan Allah di sorga, berkati Tuhan Bapak Elisa Kambu sebagai Bupati Kabupaten Asmat. Tuhan memberkati, berikan hikmat bagi hamba untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan di sana, sehingga semua masyarakat Asmat Tuhan merasakan Tuhan kepemimpinan hamba-Mu dan akan mendukung mereka di dalam doa. Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu, suami istri dan anak-anak. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu, Tuhan memberkati perjalanan hamba-Mu dari Sorong kembali ke Asmat. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Allah mendengarkan kami. Kami percaya Allah menjadi jawaban bagi kami, bagi hamba-Mu Tuhan Bapak Elisa Kambu, bahwa Tuhan buka jalan dan Tuhan akan menjadikan pemenang bagi kemuliaan Tuhan di Papua Barat Daya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, haleluya, amin.